Enak saja mau suruh saya punya suami pindah tempat tidur. Padahal itu tempatnya kita. Hai teman-teman, sudah lama tidak ketemu. Ini akan jadi VOD, cerita-cerita perjalanan pulangnya kita. Kemarin sempat mengalami kejadian yang kurang mengenakan. Jadi, poin pertama kalau kita keluar negeri itu adalah jangan takut bersuara kalau memang kita benar. Oke, jadi perjalanan pulangnya kita itu yang kita tempuh dari rumah mertua, dari kota asalnya suami itu ke tempat tinggal kita yang sekarang itu kurang lebih hampir 11 sampai dengan 12 jam kita berada di dalam kereta. Dan posisi tempat yang kita ambil itu adalah kelas sleeper, walau yang tidak ber-AC tapi kelas yang general sleeper. Jadi bukan, kalau ada kelas kategorinya. Kalau kelas general itu hanya tempat duduk, jadi orang hanya boleh duduk di situ. Kalau sleeper otomatis bisa dengan tidur ya. Jadi itu akan jadi tempat tidurnya kita sampai kita tiba nanti. Jadi posisinya tuh kayak ada 3 tingkat gitu loh. Paling bawah, tengah, dan paling atas. Jadi kita berdua, kebetulan saya sama suami itu dapatnya di yang paling bawah berdua berhadap-hadapan. Jadi kita itu dari tempat stasiun utama itu kita memang posisinya di situ. Tiket kita pun, nomor tiket dan tempat tidurnya kita pun di situ. Jadi kereta ini akan singgah di stasiun-stasiun kereta yang memang akan yang sudah terjadwal dari masinis atau kereta apinya tersebut ya. Pokoknya sudah terjadwal di perjalanan keretanya tuh dia akan berhenti di situ. Jadi kalau kereta di India itu walaupun kelas sleeper, kalau daytime, kalau hari belum malam itu passenger siapapun boleh duduk di situ. Yang posisinya di tengah dan di atas itu dia bisa duduk di tempat di bawahnya yang kita punya tempat tidur itu. Kalau belum malam ya, karena kalau sudah malam kan kita mau tidur gitu. Jadi posisinya saya masih aman itu, saya belum jiwa raga kampung ini belum mabuk. Begitu. Jadi saya masih duduk karena itu juga peraturan tidak enak kan, kasihan kalau mereka harus naik turun ke atas. Jadi duduk saja dengan saya di situ. Jadi saya punya suami bilang, "Are you okay?" Saya bilang, "Okay, I'm okay. It's okay." Duduk saja. Di perjalanan sudah sekitar jam berapa ya? Itu orang-orang ini yang menyebalkan ini bersama keluarganya. Jadi di India itu rata-rata yang naik kereta itu berkeluarga-keluarga ya semuanya, karena kereta di India itu merupakan salah satu transportasi utama juga ya untuk hilir mudik ke sana kemari. Jadi mereka ini naik sekitar kurang lebih jam setengah 10 malam atau jam 10. Posisinya saya sudah tidur dan kita sudah turunkan tempat tidur yang di tengah ya, karena saya akan tidur kan, takutnya yang punya tiket itu datang tidak mengganggu saya tidur. Jadi posisinya kita berdua nih sudah tidur. Saya sudah setengah nyenyak lah waktu itu. Tiba-tiba gerasak gerusuk orang-orang ini datang bersama keluarganya. Mereka tuh akan menempati tiket yang di posisinya di tengah, yang ada di atasnya saya punya suami dan juga di atasnya saya. Jadi ada 4 tempat tidur yang di atasnya kami itu akan ditempati sama mereka, dan juga mungkin yang berhadapan dengan kita. Jadi ada sekitar bisa dibilang 7 tempat tidur lah gitu. Jadi tiba-tiba datang, taruhlah kopernya mereka semua di situ di bawah saya punya lorong tempat tidur kan. Bangunlah kita. Terus siang mereka ini bicara sama suami saya, "Ini kamu punya nomor ini ya? Kamu punya nomor tempat tidur ya? Ini kamu punya ini ya?" Pakai bahasa ini. Saya kan mengerti, walaupun saya sedikit-sedikit bisa bicara, tapi saya mengerti. Kalau kalimatnya terlalu panjang tuh saya mengerti. Terus saya suami bangun dong. Enak sih nih orang kasih bangun saya punya suami. Terus saya bilang, "Iya, saya punya ini kita punya nomor berhadapan-hadapan berdua dengan ini saya punya istri," katanya. Terus saya bilang, "What happened? Kenapa? Ada apa?" Karena saya posisinya lagi pusing kan, keretanya tuh benar-benar melaju dengan ini. Disuruh terus si cewek yang satu ini bilang, jadi mereka tuh ada berkeluarga-keluarga, mereka sekeluarga lah besar, sekeluarga besar, kayaknya baru pulang liburan lah. Terus nanti kita tidurnya bagaimana? Kan nanti nenek kita kan juga datang. Terus saya bilang, nanti saya punya nenek tidurnya bagaimana? Kamu mau saya punya suami pindah tempat tidur hanya untuk punya nenek? Siapa suruh kamu mau pesan tiket yang di tempat tidur yang di tengah, bukan yang di bawah, kalau memang kau punya nenek yang mau ikut serta? Enak saja mau suruh saya punya suami pindah. Tidak, saya suruh saya punya suami tidur. Tidak boleh bangun, saya bilang gitu. Enak saja. So what happened?
Saya bilang, nenek mau datang ya urusanmu. Saya bilang gitu, jangan, ini tiket kita beli full kok, ini tempat tidurnya kita kok, bayar mahal-mahal, masa kamu mau pindah ke atas? Tidak, duduk di situ. Saya bilang gitu. Enak saja suruh saya punya suami pindah, kayak gitu. Terus mereka akhirnya mungkin cari tempat yang memang untuk neneknya itulah. Terus neneknya tuh dapatlah di depan kami, ada satu tempat 2 tempat tidur tingkat gitu, neneknya di bawah situ. Terus saya bilang, tidak bisa gitu, dorang bayar, mereka bayar juga, kita juga bayar full. Saya bilang, kita sudah setengah perjalanan untuk sampai, siapa suruh mereka tidak mau ambil tiket yang ini kan, neneknya juga belum tua-tua yang ini sekali. Saya kesal karena tidurnya kita tuh terganggu, itu sudah setengah 10 gitu. Jadi mereka entah kemana pergi, taruh mereka punya barang-barang. Terus datang lagi berhadap, duduklah mereka dengan nenek-neneknya mereka ini. Ributnya minta ampun, itu sudah setengah 11 malam, jam 11 malam. Ini saya masih diam, saya buka mata saja, lihat saja ke mereka. Saya masih diam saja, tidak bicara apa-apa. Terus saya punya suami bilang, kamu merasa terganggu, biar saya ngomong. Saya bilang, tidak usah, nanti saya yang omong saja, biar mereka tahu. Saya punya otak gila ini, kita mau tidur tidak bisa, datang ribut. Kalau bicara pelan-pelan kita masih bisa memaklumi ya, tapi ini bicaranya nih seolah-olah satu kereta ini nih, satu gerbongnya kita ini nih, mereka punya gitu. Kalau rasa mau begitu, kamu naik mobil saja atau apa sajalah, supaya tidak mengganggu orang lain. Terus ada satu penumpang yang bilang, mau dibantu untuk dibilang ke mereka untuk apa namanya, diam. Saya bilang tidak usah. Common sense-nya itu kalau mereka manusia, mereka harusnya tahu ini sudah jam berapa, dan di kereta ini itu bukan hanya mereka saja, ada orang lain yang butuh istirahat. Saya bilang gitu terus, sudah sampai jam 12 masih saja cerita, ribut sekali mereka itu. Terus saya bangun kan, kalau saya kan bangun tidak bisa full karena di atas saya sudah, tempat tidurnya sudah diturunkan kan. Terus saya punya suami kaget. Saya bangun, kenapa? Katanya, what happened? Saya bilang, I will tell to them that be quiet a little bit. Saya akan bilang ke mereka untuk diam sedikit. Terus si yang cewek ini ngeliat saya. Terus saya bilang, terus saya bilang, I say, can you slow a little bit your voice? It's too loud. Saya bilang gitu. Saya bilang, bisa pelankan sedikit suaranya, terlalu ribut. There's another passenger, I need to rest. Saya bilang, ini ada penumpang lain, saya mau butuh istirahat. Dia mungkin tidak mengerti bahasa Inggris. Terus si cowok yang tadi mau bantu kita untuk sampaikan ke mereka ini bilang, pelankan sedikit suaranya, mereka mau istirahat gitu. Masih juga ribut. Sudah mereka bubar tuh dari situ. Bubar terus naiklah ke atas saya masing-masing. Bukannya diam atau tidur, bukalah ini video-video di HP-nya mereka ini dengan volume yang aduh, saya ini hanya bilang, Tuhan tolong sabarkan saya nih. Kalau saya tidak sabar nih, saya bisa gila ini. Karena saya itu orangnya sabar, santai saja. Tapi kalau saya tidak bisa, saya bagaimana ya, merasa terganggu saja sih. Bagaimana ini tempat umum yang semua harus saling menghargai sih ya. Itu kita sama-sama bayar di sini gitu aja. Terus buka HP, terus tiba-tiba hujan kan, terus kita tutup jendelanya, pasang lagi kipas angin. Nah saya di bawah kan, splash, the water can splash to me kan, airnya tuh bisa masuk ke dalam. Saya tutup jendelanya, yang di atas si cewek ini dia buka jendelanya. Saya tutup jendelanya, dia buka jendelanya. Terus saya suami kesal. Dia dorong ini jendela dan pakai keras-keras, jadi sampai kaget kan si mungkin suaminya atau pasangannya tuh kaget. Dan saya bilang, are you crazy or what, open again and again this window? Terus saya bilang gitu. Tidurnya juga, ya ampun, kita masih tidur pagi nih waktu mereka sudah bangun nih, mereka mau turun nih, saya masih tidur nih, saya harus bangun hanya untuk dia mau duduk di kursi yang saya tidur tadi. Aduh, banyak sabar sih. Jadi di sini itu poin yang kita harus ambil tuh, jangan takut sih kalau kita benar, dan kita ini harus berani bersuara. Mereka mau ada keluarga, mau bagaimanapun, enak saja mau suruh saya punya suami pindah, walaupun itu nenek-nenek sih. Mereka tuh ada marah-marah juga itu dengan salah satu ibu-ibu yang duduk di tempat neneknya itu, hanya duduk loh nih, karena dia penumpang umum, tidak di sleeper, penumpang lokal, jadi dia hanya numpang duduk di situ. Diusirlah dari situ. Makanya saya bilang, kamu usir orang bisa, enak-enak saja kamu mau suruh saya punya suami pindah. Saya punya muka nyolot sekali. Jadi seperti itu pengalaman kemarin tuh.
Saya suami bilang cerewet juga nak. Saya bilang iya, saya cerewet juga. Kalau saya tidak cerewet kalau orang tidak ini dengan kau. Saya bilang kalau orang suruh saya punya suami ada tidur terus enak-enak saja suruh pindah saya punya suami, enak saja. Seperti itu ceritanya. Tapi pengalaman yang lainnya menyenangkan karena dengan suami. Tinggal pengalaman yang ininya ya begitulah, mabuk. Saya tuh mabuk bis, mabuk mobil, mabuk ini kapal, mabuk kereta, mabuk kemarin juga dari Indonesia ke India juga saya mabuk pesawat. Jet lag. Biasanya tuh tidak ya pesawat, tapi ya ini mungkin karena jauh dan posisinya lagi capek juga. Begitu teman-teman ceritanya. Aduh, maafkan huru hara perceritaan ini. Oke, dadah, bye-bye.